Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar firman ini menjadi pelita buat kaki kita dan menuntun hidup kita kepada apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti firman-Mu biar sungguh-sungguh hidup kami dituntun oleh kebenaran. Karena kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Karena kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada apa yang baik dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Nah, saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini mari kita baca di Amsal 20 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara ya. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudara, Alkitab jelas berkata terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi poin satu ini menjauh dari perbantahan adalah kehormatan. Bukan kita kalah, bukan. Tetapi kita ini adalah orang yang mendatangkan damai. Damai sejahtera. Kata Alkitab, dimanapun kau diletakkan, usahakan ya sesuatu yang bersifat damai. Kedamaian ada di situ. Usahakan damai sejahtera Allah itu melimpah atas tempatmu. Di mana disitulah kita hidup. Makanya saudara, Alkitab ini menasihatkan, memberikan sebuah pujian. Dikatakan menjauh dari perbantahan itu adalah kehormatan. Tidak semua orang yang kalah bicara itu adalah orang yang kalah. Bukan hanya orang yang mengalah daripada perdebatan maka disebut kalah. Tidak. Saudara, kebenaran itu Tuhan yang menilai. Manusia itu lebih menilai apa yang dilihat di luar. Tetapi Tuhan itu melihat apa yang di dalam. Karena itu saudara, Alkitab jelas berkata bahwa terhormatlah seseorang. Kehormatan itu akan dicurahkan Tuhan kepada seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Ia menjauhi yang namanya debat kusir. Ya, kita ini bisa berdiskusi, nggak apa-apa. Tujuannya adalah baik untuk supaya kita ini bertumbuh di dalam pengetahuan. Tetapi apa yang kita hindari adalah perbantahan di mana debat kusir mulai terjadi. Apa artinya debat kusir? Debat kusir itu adalah perdebatan yang ingin menjatuhkan lawan bicaranya. Nggak peduli apapun alasannya, apapun, yang penting aku menang ngomong dulu. Itu adalah debat kusir. Di mana kita mau orang yang berbicara kepada kita itu dipermalukan. Nah, itu tujuannya. Tapi saudara, kalau kita adalah orang yang rendah hati, orang yang bisa menguasai diri, seorang yang terus berusaha untuk tetap damai, kita ini adalah orang yang terhormat. Orang yang mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Karena itu jelas sekali dikatakan terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Amin. Menjauhi perbantahan membuat dirimu dihargai. Pertama oleh Tuhan. Lalu kedua oleh manusia. Bagaimana orang manusia itu bisa cuma melihat bagaimana kita pandai bicara. Tapi Tuhan itu melihat hasil kerja. Apa yang kita hasilkan. Apa yang kita lakukan. Lebih baik hari ini belajar ya tanpa banyak bicara tapi menghasilkan sesuatu. Ya, hindarilah perbantahan sebab itu membuat hidupmu terhormat. Amin. Lalu yang kedua, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Yang kedua, reaksi tanpa kendali terjadi ketika amarah menguasai. Dan itu disebut, maaf ya pakai bahasa Alkitab ya, itu orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang berpikir pendek. Orang yang dikuasai sebuah reaksi amarah yang tidak terkendali. Justru di area itu bahaya. Kita itu berada di tempat yang licin. Sebentar lagi kita akan jatuh. Sebab amarah seseorang itu membuat orang itu tidak lagi bisa menguasai dirinya. Justru dia dikuasai oleh nafsu kemarahannya. Sehingga seperti kata orang itu gelap mata. Dia melakukan sesuatu mungkin kayak tanpa dipikir dulu, berpikir pendek.
Yang penting aku menang dulu, yang penting aku untung dulu, yang penting aku menang bicara. Itu yang terjadi, sehingga reaksi itu sesuatu yang tanpa kita bisa kendalikan, itu akan membuat kita terhindar atau jauh dari namanya damai dan berkat Tuhan. Nah, ini berbahaya, saudara. Karena itu setiap kita ini berada di titik ini. Setiap Anda dan saya itu dikuasai dengan apa yang namanya amarah. Ya, amarah, dan amarah itu bisa menghancurkan rencana Allah dalam diri Anda dan saya. Amarah itu bisa membatalkan berkat Tuhan dalam dirimu dan diriku. Karena itu dari amarah itulah maka dosa itu bisa dilahirkan. Dosa itu bisa terjadi karena orang artinya penuh dengan kemarahan. Ya, karena itu jelas dikatakan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya apa, saudara, meledak. Ayo kita kan sering kali berdoa, Tuhan jadikan hidupku ini berkat bagi orang lain. Jadikan hidupku ini berkat, ya bukan batu sandungan. Tapi kadang-kadang kita ini jujur, kita ini sering kali gagah. Ada tabiat-tabiat yang salah. Ya, contoh yang paling gampang apa? Kita ini gampang marah. Kita ini gampang tersulut kemarahan kita. Melihat sesuatu yang mungkin tidak adil atau mungkin merugikan Anda. Oh, kita itu marah. Makanya Alkitab bilang, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ayo, orang marah itu normal sebenarnya. Setiap orang pernah marah lah. Gak mungkin Anda gak pernah marah. Tetapi yang ditekankan adalah menguasai. Jangan sampai amarahmu itu meledak. Menguasainya supaya Anda disebut orang bijaksana karena Anda bisa menguasai amarahmu. Amin, saudara. Amarah ini yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Karena itu yang ketiga penting ini adalah latihlah respon yang benar, bukan reaksi. Latihlah untuk berespon yang benar. Ya, bukan reaksi sementara. Reaksi sementara yang kita lakukan, apalagi di dalam kemarahan, itu kadang membuat kita langsung berada di ujung jurang kejatuhan. Karena kemarahan adalah pintu daripada kehancuran. Tetapi orang yang berhikmat, adalah orang yang tenang di hadapan Tuhan, adalah orang yang melatih respon hati yang benar di atas semua reaksinya. Karena itu perlu Anda dan saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita itu akan menolong kita untuk menguasai, bahkan mengalahkan kedagingan kita. Amin, saudara. Karena itu ayo Anda dan saya, mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita membangun hidup kita dengan Tuhan, kita akan menaklukkan diri kita sendiri. Apa yang hari ini menjadi penghalang, apa yang seringkali menguasai hidup kita sehingga kita mudah jatuh. Salah satunya mungkin amarah. Nah, itu yang dapat kita taklukkan ya oleh karena Tuhan dalam hidup kita, Dia menyertai, menolong, membantu kita untuk apa? Mengalahkan yang namanya kemarahan. Amin. Belajarlah respon yang benar. Ketiga hal yang kita perlu perhatikan ya. Yang pertama, menjauh dari perbantahan adalah kehormatan. Amin. Lalu yang kedua, reaksi tanpa kendali terjadi ketika amarah itu menguasai. Yang ketiga, latihlah respon yang benar, bukan reaksi. Saya percaya Tuhan itu pasti menolong hidup Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami terus berada dalam rencana-Mu. Biar Tuhan nama-Mu ditinggikan lewat apapun yang kami lakukan. Sebab kami tahu kami mau menyenangkan Tuhan. Karena itu hati kami terus terpaut kepada Tuhan. Hati kami bereaksi kepada hal yang benar. Berespon kepada hal yang benar. Bukan hal yang salah. Karena itu Tuhan tolong kami. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus. Biar sungguh-sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda di acara Kurun dengan Firman-Mu. Ya, yang dilangsungkan tiap hari Senin pukul 6 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan percayalah dengan saya bahwa Anda akan diberkati pada hal yang rohani. Nah, untuk itu tetap semangat dalam hidup Anda. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Bye-bye.